Assalamualaikum, halo apa kabar? Nah, ketemu lagi nih sama Mr. Hamim. Di video kemarin kita udah belajar apa, ayo masih inget gak? Nah, kemarin kita belajar tentang dongeng, betul kan? Iya, nah hari ini kita juga akan belajar dongeng juga loh. Tapi dongeng kali ini berbeda. Kalau dongeng yang kemarin kita tentang tumbuhan, dongeng kali ini tentang hewan. Kenapa tentang hewan? Karena kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Oke, sebelum kita ngomongin soal dongengnya nih, teman-teman, kita ngomongin dulu nih soal manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ayo, ada yang bisa nyebutin apa aja manfaat hewan buat manusia? Oke, nah betul. Satu, sebagai sumber makanan. Iya, sebagai sumber makanan manusia, contohnya apa? Ayo. Nah, contohnya ikan, kemudian ayam, kemudian sapi, kambing, dan hewan yang lainnya. Yang hewan tersebut halal dan bisa dimakan oleh manusia. Begitu ya. Selanjutnya, selain untuk sumber makanan, tuh sebagai apa lagi kira-kira? Oke, yang kedua yaitu sebagai alat transportasi atau untuk mengangkut barang juga bisa. Contohnya apa? Contohnya kuda. Betul. Ada yang pernah naik kuda? Nah, kuda itu merupakan hewan yang dimanfaatkan untuk alat transportasi. Selain kuda apalagi? Kerbau juga bisa, ya kan? Kerbau itu juga bisa digunakan untuk mengangkut barang maupun manusia. Ya. Nah, sekarang kita langsung ngomongin soal dongengnya yuk. Di subtema 2 kali ini, teman-teman akan belajar tentang dongeng itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan yang ada di dalam dongeng. Yang ketiga, sifat tokoh yang ada dalam dongeng. Yang keempat, pesan moral yang bisa kita ambil di dalam dongeng. Setelah menonton video ini, nanti teman-teman diharapkan bisa, pertama, menjawab pertanyaan yang ada dalam dongeng. Kemudian menemukan sifat tokoh yang ada di dalam dongeng. Setelah itu, teman-teman nanti bisa menemukan pesan moral yang bisa kita contoh. Dan juga yang terakhir, teman-teman bisa menceritakan kembali isi dongeng sesuai dengan bahasa teman-teman sendiri. Begitu ya. Oke, kita ke dongeng yang pertama, yaitu berjudul Caca yang Rendah Hati. Teman-teman bisa sambil menyimak di buku halaman 33. Oke, kita akan baca. Nah, Mr. Hamim akan bacakan ya. Oke, teman-teman, coba disimak. Suatu pagi, semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara Caca si capung dan Petra si burung pipit. Petra, tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu harus memenangkan pertandingan ini, ucap seekor beo. Tenang saja beo, aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan sayap, jawab Petra. Caca hanya diam mendengar ejekan dari Petra. Caca sabar dan tidak marah. Teman-teman Caca berusaha menghibur Caca agar tidak patah semangat. Semangat Caca, kamu hanya perlu terbang hingga garis akhir. Terbanglah dengan hati-hati ya, ucap seekor kumbang. Pertandingan pun dimulai. Caca dan Petra harus terbang mengelilingi kebun anggur di taman. Hewan yang tiba di garis akhir lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Petra mengepakkan sayapnya dengan cepat dan berhasil mendahului Caca. Caca pun tertinggal cukup jauh di belakang Petra. Walaupun demikian, Caca tidak menyerah. Ia tetap mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang mengejar ketinggalan. Caca terbang dengan cepat, tetapi tetap dengan hati-hati. Saat mendekati garis akhir, Petra semakin mempercepat kepakan sayapnya. Namun, Petra menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depan sana. Namun, Petra menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya. Petra tidak bisa berhenti karena terbang terlalu cepat. Ia menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur. Sayap Petra tersangkut hingga tak bisa keluar. Melihat kejadian tersebut, Caca pun berhenti dan menolong Petra melepaskan sayapnya yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Caca. Walaupun sudah diejek oleh Petra, Caca masih mau menolongnya. Setelah bebas, Petra berterima kasih sambil menunduk malu. Ia menyesal karena telah meremehkan Caca.
Akhirnya, Caca dan Petra terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah dari teman-teman mereka. Luar biasa ya ceritanya teman-teman. Kompetisi antara si Capung, Caca, dan si burung pipit, si Petra. Oke, tapi yang kita perhatikan, yang bisa kita ambil, ternyata di dalamnya tidak hanya sekedar perlombaan teman-teman, tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum kita ke sana, yuk kita kerjakan bersama-sama, kita jawab bersama-sama pertanyaan tentang dongeng tersebut. Oke, pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Ayo sebutkan, siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng? Siapa? Tentu tokoh utamanya adalah Petra, si burung pipit, Caca, si Cap. Oke, itu ya. Kemudian tuliskan sifat setiap tokoh cerita tersebut. Coba kita tuliskan bagaimana sifat dari tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi. Pertama si Caca. Bagaimana Caca menurut teman-teman? Apakah dia baik? Iya betul, dia baik. Dia ada sosok yang rendah hati. Dia tidak sombong dan suka menolong. Buktinya apa? Karena ketika dihina dia tidak marah. Kemudian ketika Petra dalam masalah, sayapnya tersangkut, apa yang dilakukan oleh Caca? Iya betul sekali, Caca menolongnya. Luar biasa ya, sudah dihina tapi malah mau menolongnya. Itu bisa dicontoh oleh teman-teman ya. Kemudian, kalau sifatnya Petra seperti apa? Boleh kita contoh? Sifatnya Petra adalah dia sombong. Belum mulai pertandingan saja, dia sudah menyombongkan dirinya bahwa dia akan menjadi pemenang. Setelah itu, yang kedua sifatnya adalah dia suka merendahkan orang lain. Siapa yang direndahkan? Ya, si Caca. Si Caca disebut bahwa dia merendahkan si Caca, bahwa dia akan mengalahkan Caca dengan satu kepakan sayapnya. Ternyata di tengah jalan malah Petranya yang tersangkut ya. Oke, itu dia sifat tokohnya ya teman-teman. Nah pertanyaan setelahnya nomor 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 itu coba teman-teman untuk dikerjakan sendiri ya, tidak perlu dikumpulkan. Setelah menonton video ini teman-teman bisa mengerjakan hingga nomor 8 sesuai dengan dongeng yang tadi sudah dibacakan oleh Mr. Hamid. Begitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas 2 teman-teman ya, yaitu pertama menjawab pertanyaan, yang kedua yaitu tentang sifat tokoh. Nah sekarang pesan moral apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh? Apa kira-kira pesan moralnya? Nah, pesan moral itu masih ingat di video yang lalu, pesan moral adalah sesuatu yang bisa kita contoh. Kedua, adalah sesuatu yang tidak boleh kita contoh atau yang harus kita hindari. Nah, pesan moral dari cerita ini sudah bisa menebak? Tadi sempat disinggung tadi ketika kita membahas soal sifatnya. Nah, pesan moralnya adalah kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita sombongkan itu yang akan menolong kita ketika kita ada masalah. Setelah itu kita juga harus seperti si Caca yang tidak marah, tidak membalas dendam, tapi bahkan menolong pada orang yang sudah berbuat tidak baik kepadanya. Itu adalah pesan moral yang ada di cerita ini ya teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk lebih memahami lagi, untuk lebih bisa menemukan pesan moral, coba teman-teman buka halaman 42. Di sana ada cerita tentang kancil dan gajah. Coba teman-teman temukan pesan moral dalam cerita tersebut ya. Oke, nanti akan kita bahas di sesi konfirmasi materi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.